balik lagi di channel kesayangan kita, channel kesayangan kita bersama. Kali ini aku akan sharing gimana sih menentukan harga untuk paketan wedding atau pre-wedding dan lain sebagainya lah. Sebenarnya simple aja guys. Kalian harus mengkalkulasikan terlebih dahulu beban produksi kalian itu seperti apa. Contohnya, kalian harus ngelis nih kamera kalian menggunakan kamera apa, lensa apa, terus alat-alat semuanya kalian list. Nah, itu sifatnya adalah biar gampangannya setiap kamera itu pasti punya waktu lifetime. Jadi untuk menjadikan itu sebuah bilangan, jadi kalian itu gampangannya hitungan sewa, walaupun kamera kalian pribadi, tapi hitungannya adalah sewa. Karena suatu saat jaga-jaga apabila kamera kalian ada apa-apa atau ya jangan sampai ya rusak atau kecurian dan lain sebagainya, ada dana yang tak terduga yang masuk ke dalam yang sudah kalian siapkan untuk itu. Dan setiap kali kalian proses untuk syuting dan lain sebagainya, pasti mau tidak mau kamera kalian shutter count-nya nambah, terus kemudian ketajamannya mungkin berkurang atau hal-hal teknis yang lainnya. Nah, itu bisa diminimalisir dengan cara kalian ngasih beban produksi di situ. Oke, singkatnya semua peralatan kalian anggap sebagai sewa. Contoh simpelnya, kalian sebagai videographer. Misal kalian akan project wedding, kalian butuh 2 videographer setiap acaranya. Jadi kalian hitung, misal sewa kamera sekian ratus ribu, kemudian sewa lensa sekian ratus ribu untuk 2 orang, kemudian biaya untuk tim ahlinya di sini adalah tim ahli kameramennya. Jadi setiap videographer itu ada istilahnya gajinya, videographer berapa. Setelah itu sudah selesai, semua beban-beban peralatan dan lain sebagainya itu sudah selesai dihitung. Kemudian kalian juga menambahkan transportasi, akomodasi. Kalau mungkin di dalam kota ya transportasi menggunakan alat transportasi kalian tuh berapa, bensinnya berapa, makannya berapa, dan lain sebagainya. Setelah itu kalian hitung proses post produksinya. Nah, post produksinya sendiri ngedit itu butuh laptop, butuh waktu, butuh listrik dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus dihitung. Hitungan kalian seperti apa dan biasanya berapa lama pengerjaannya. Karena waktu itu juga penting untuk kalian hitung. Karena ketika kita ngerjakan hal itu, kan akhirnya kalian nggak bisa ngerjain yang lain. Otomatis itu dibebankan pada press list kalian itu tadi. Jadi misal kalian ngedit butuh berapa hari, katakanlah 4 hari. Nah, di 4 hari itu kalian berarti menyediakan dana untuk ngeditnya sebesar berapa, itu terserah kalian. Setelah sudah dituliskan ke dalam beban produksi kalian, ada lagi yang namanya output untuk klien. Nah, output untuk klien ini dapat berupa mungkin flash disk atau kotaan flash disk, atau mungkin kotaan ada foto-fotonya mungkin. Nah, itu kalian wajib tambahi lagi ke dalam situ. Setelah itu selesai, yang paling penting nih guys, kalian harus menghargai ide kalian. Jadi kalian harus menghargai diri kalian sendiri, kalian harus menghargai proses kreatif kalian, karena proses kreatif ini datangnya dari usaha kalian setiap hari untuk belajar videografi, untuk menambahin referensi, untuk searching dan lain sebagainya, update ilmu, bahkan mungkin ke workshop atau seminar-seminar mengenai videografi yang akan meningkatkan pengalaman kalian dan meningkatkan ilmu kalian. Itu juga harus disertakan ke dalam beban press list kalian. Karena apa?
Karena klien juga mendapatkan apa yang kita usahakan selama ini gitu loh. Oke, selain itu, apabila kalian sudah ngitung nih, sudah fix dengan hitungan kalian, sebentar ya guys, ini saya ngetap dulu. Lanjut ya guys. Setelah itu udah ditambahin. Nah, ada satu rumusan khusus nih guys. Rumusan khusus biar bisnis kalian dan usaha kalian juga lancar, yaitu sisihkan 10% lah minimal. Sebenarnya 2,5% ya untuk sedekah, untuk zakat dan lain sebagainya. Tapi saran saya ini, sisihkan 10% untuk orang tua kalian. Nah, itu adalah kunci kesuksesan videographer. Karena apa? Karena sebenarnya gini, setiap apa yang kita hasilkan adalah haknya orang tua kita. Karena sebagai balas budi kita selama ini diasuh, dibesarkan oleh mereka, ya paling enggak kita bisa membalas sedikit lah, walaupun apa yang telah mereka lakukan terhadap kita itu lebih dari itu dan gak ternilai lah harganya. Nah, biar usaha kalian lancar, coba kalian tes, sisihkan 10%, atau begitu ada klien transfer langsung kalian transfer ke orang tua kalian 10% itu, aku yakin guys pasti langsung naik melejit ke langit. Terus selain itu, setelah kalian sisihkan, aku yakin karya-karya kalian bakal diberkahi. Nah, ketika diberkahi sama Yang Maha Kuasa, klien yang menerima karya kalian pasti puas dengan hasilnya. Nah, apa? Oke guys, sorry kepotong tadi overheat biasa. Nah, terkait dengan pembuatan prestis tadi yang sudah dijelaskan dengan rumusan seperti itu. Tadi kan terakhir kita bahas mengenai keberkahan itu tadi. Nah, berkah itu sangat luas ya guys, sepak terjangnya. Karena apa? Berkah sendiri itu nanti yang akan menggunakan jasa kita juga mereka-mereka yang memang dipilih oleh Yang Maha Kuasa. Jadi mereka-mereka yang akhirnya mendekat ke kita adalah mereka-mereka yang memang terbaik, yang bisa kerjasama dengan baik dengan kita. Akhirnya kita dengan mudahnya atau dengan kelancaran yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Kurang lebihnya seperti itu. Oh ya, ini guys, sebelum kita tutup ada studi kasus ini ya. Jadi di lapangan itu biasanya banyak klien yang istilahnya menawar harga kalian, terus kemudian kayak mereka nggak menghargai jasa kalian dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kuncinya adalah di kalian guys. Bagaimana kalian meyakinkan terhadap customer tentang harga kalian itu seperti apa. Kalian harus pede. Maksudnya pede itu dalam artian ya percaya diri aja dengan harga ini. Memang perjuanganku nggak sedikit gitu loh. Memang kalian sudah perhitungkan gitu loh. Ya contohnya kayak aku pribadi lah, dengan harga sekian itu banyak waktu bersama keluarga yang tak korbankan. Nah, waktu bersama keluarga itu menurutku adalah harga yang misalnya mahal gitu loh. Nah, dengan hal itu ya kita pede-pede aja dengan harga mahal itu, karena kalaupun mereka nggak pakai jasa kita, yang penting kan waktu sama keluarga tetap ada gitu loh. Paham nggak maksudnya? Nggak paham maksudnya. Nggak paham. Jadi intinya kedekatan dengan keluarga itu penting guys. Makanya kalian harus bijak untuk menentukan harga. Kalau bisa jangan mau harga murah lah. Karena apa? Pengorbanan kalian itu lebih besar dari harga itu. Kalian-kalian yang sudah berkeluarga pasti ngerasain gimana susahnya ketika udah banyak project, akhirnya keluarganya akhirnya di nomor 2 kan kasihan. Terus kemudian kalaupun masih ada yang nawar-nawar, ya kita sabar aja. Kalau memang mereka nggak mau ya udah, mungkin bukan rezeki kita, itu aja. Nah kalau memang mereka tetap nawar-nawar, ya
balikin lagi ke mereka. Kalau memang nggak mau jasa kita ya udah, gitu aja. Simple kan guys. Cuman untuk menolak kliennya kita harus tetap apa? Dengan cara yang baik. Jadi ngobrol tanpa emosi dengan cara yang baik. Jadi klien yang misal kita tolak pun mereka tetap legowo. Apa legowo? Legowo itu adalah kereta api jurusan Jember ke Surabaya. Legowo. Oke, gitu aja guys. Barangkali kalian mau sharing-sharing mengenai harga juga kalian bisa tinggalkan di kolom komentar, atau kalian punya kasus-kasus unik-unik mengenai perhargaan di ini. Oh iya. Oh iya, ini ada kasus nih. Bukan ada kasus ya. Ada sebuah cerita bahwa sesama videografer atau sesama PH yang bergerak di bidang wedding kadang hancur-hancuran harga. Nah, sebenarnya gini guys, daripada kita memperbanyak kompetisi, lebih baik memperbanyak kolaborasi. Oke, itu aja yang bisa tak sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan sukses terus buat kalian semua. Ini bener ya? Berarti ya? Oh iya. Oke, jangan lupa share ke klien kalian. Kalau ada yang nawar-nawar lagi, share aja video ini biar mereka tahu. Jadi biar mereka tahu, biar mereka menghargai yang namanya proses kreatif itu nggak mudah dan nggak murah kayak gitu. Oke guys, thank you for watching and see ya. Itu. Ojo ngaku ati, ojo ngaku ayu, jen dorong dirabi supir. Ojo ngaku ayu jadi. Guys, lanjut.